warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendy Wibowo, kelas 83, ingin menanyakan tentang zikir pagi dan zikir sore. Pak, gimana sih Pak kalau keadaan pas lagi zikir pagi dan zikir sore? Keadaan zikir pagi dan sore udah alhamdulillah sekarang makin membaik. Apalagi zikir yang dibaca sekarang yang pagi itu lebih fokus ke lafaz dan artinya. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak ketika zikir tahu maksudnya, doanya itu lebih dikabulkan lagi nanti segala maksud tujuan kalian. Amin. Ya, Amin. Kalau manfaatnya itu ada nggak Pak? Zikir sangat pagi dan zikir banyak. sore? Manfaatnya sangat banyak. Untuk zikir bisa membukakan pintu-pintu dalam hati pikiran kalian, apalagi kalian yang sekolah masih dalam proses belajar, itu bisa nanti membukakan lebih gampang lagi ilmu masuk dalam hati kalian. Itu salah satunya. Amin deh kalau gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supir Aditya ingin menanyakan kegiatan OSIS selama di sekolah ini. Kak boleh nanya gak? Boleh. Gimana sih Kak kegiatan OSIS di sekolah ini Kak? Ya. Jadi kalau kegiatan OSIS di sekolah itu yang rutin itu kita ada yang namanya infak Jumat. Jadi nanti teman-teman OSIS ini akan masuk ke masing-masing kelas untuk memintakan infak Jumat, di mana uangnya itu akan kita salurkan untuk misalkan jika ada bencana, terus untuk takziah, untuk bakti sosial dan sebagainya macamnya. Dan untuk program-program OSIS yang lainnya kita akan share kembali kegiatan OSIS apa nih. Pastinya kita butuh support dari teman-teman untuk kegiatan tersebut. Terus kalau orang-orang yang dipilih jadi OSIS itu seperti apa Kak? Nah, untuk orang-orang yang dipilih dari OSIS itu biasa kita ada rapat dulu dan itu kita akan sahkan orang-orang mana aja nih yang layak untuk menjadi OSIS. Dari teman-teman itu kita pilih yang memang punya kompeten untuk dalam berorganisasi. Kan di mana OSIS itu kan salah satu siswa golongan yang ada di sekolah untuk membantu setiap program yang ada di sekolah. Makanya dengan adanya OSIS ini diharapkan teman-teman itu dapat berpartisipasi aktif. Jadi gimana teman-teman OSIS itu dapat mengajak teman-teman yang lain untuk aktif di kegiatan sekolah. Ya baik, terima kasih Kak. Oke, Ya sama-sama. udah Udah. saya akhiri wawancara ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Gani Feranto. Saya kali ini akan melakukan wawancara terhadap kurikulum Labs dengan Pak Lukman. Apakah Pak Lukman mengalami kesulitan dalam melakukan pengajaran terhadap peserta didik? Ya. Dalam pengajaran labs itu ada aja kesulitan, walaupun mungkin masih banyak kemudahan. Salah satu kesulitannya yaitu anak-anak peserta didik itu tidak fokus dalam belajar. Kemudian peserta didik juga banyak yang cepat bosan. Nah, itu hal-hal itu yang membuat kesulitan Pak Lukman untuk menyampaikan pembelajaran, terutama pembelajaran labs. Apakah alat praktikum di laboratorium sudah lengkap? Oh iya, itu bagus tuh pertanyaannya.
Jadi selain tadi kesulitan peserta didik fokus belajar, itu juga salah satu kesulitan dalam labs, sarana dan fasilitas alat-alat laboratorium dan bahan-bahannya juga belum lengkap. Ya, itu salah satu kesulitan, sehingga mudah-mudahan sih bisa dilengkapi oleh sekolah. Amin. Apakah kurikulum ini sering dilakukan di sekolahan ini? Coba apa pertanyaannya? Apakah kurikulum ini sering dilakukan di sekolah ini? Kurikulum ini? Oh ya. Kurikulum labs di SMP Islam At-Tawabin ini termasuk baru di tahun ini. Jadi tapi labsnya sudah ada, sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu. Hanya baru tahun ini kurikulum labs itu dikhususkan sehingga peserta didik bisa belajar lebih khusus apa itu di laboratorium dan bagaimana nanti praktek-praktek IPA di laboratorium. Sekian terima kasih Pak, saya mengakhiri wawancara ini. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Noval ingin mewawancarai. Ya, Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? sudah 3 tahun dari 2019. Sebelum mengajar di sini, apakah Ibu pernah mengajar di tempat lain? Pernah Di sekolah mana, Bu? di TK Islam At-Tawabin dan di PAUD Permata Tobas. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam mengajar pembelajaran Al-Quran? Buku tajwid, bimbingan siapa namanya ya? Imam Syafi'i. Terus dan ada beberapa kegiatan mengaji dari situ. Dari modul beberapa pengajian. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Biansyah dari kelas 83 ingin mewawancarai anak-anak KPK. Kak, adakah kemajuan dari anak-anak KPK? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ya, anak-anak KPK At-Tawabin yang dibimbing anak minimal sehari itu 1 baris menghafal kalau mereka store. Jadi ya kemajuannya mungkin itu, yang tadinya nggak setoran, nggak ada hafalan, alhamdulillah sekarang sehari minimal 1 baris insya Allah di store. Terus apakah Kak Syafiq pernah kerja di tempat lain? Untuk kerja di tempat lain belum pernah. Alhamdulillah di At-Tawabin ini pertama kali anak mengajar bekerja. Terima kasih Kak Syafiq. Sekian wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih, siswa SMP Islam At-Tawabin, ingin mewawancarai Bapak Ilham
Ahda SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa saja yang dilakukan pada saat tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin. Ya, alhamdulillah di SMP Islam Tawabin kemarin di tanggal 17 Agustus 2022 kita telah melaksanakan upacara bendera. Setelah itu kita lanjutkan dengan lomba yel-yel antar kelas dari kelas 71, 72, 81, 82, 83, 84 dan juga kelas 91, 92. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik, alhamdulillah. Ya, sekian dari wawancara Bapak Ilham Ahda SHI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Distira dari kelas 83. Saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Di sini saya sudah bersama Kak Titin sebagai staf perpustakaan. Sekarang langsung kita tanya, apakah buku di sini sudah lengkap? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Supriyatin, selaku koordinator perpustakaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arya kelas 83. Sebenarnya untuk saat ini buku di perpustakaan masih kurang lengkap dan kurang memadai karena di sini baru hanya ada buku pelajaran. Kalau untuk buku bacaan itu masih sangat kurang, masih belum memfasilitasi. Nah, untuk dari itu mungkin sebagai tugas ini juga Ibu ingin memberitahukan kepada seluruh siswa-siswi, jika kalian memiliki buku yang tidak terpakai boleh dihibahkan ke perpustakaan karena di sini buku bacaan masih sangat kurang dan jika untuk buku pelajaran itu sudah sangat lengkap gitu. Ya, pertanyaan kedua saya ingin menanyakan program apa saja yang dilakukan di sini di perpustakaan. Oke, untuk beberapa waktu ini, beberapa bulan ke depan, di sini saya sebagai staf perpustakaan memiliki program yang pertama itu literasi. Literasi itu di mana siswa-siswi membaca buku bacaan yang mereka miliki. Mereka membawa buku bacaan untuk dibaca dan jika mereka sudah membaca buku tersebut, mereka akan meliterasi buku tersebut, apakah makna atau kesimpulan apa yang diambil dari bacaan buku tersebut gitu. Dan itu akan diakumulasikan selama beberapa minggu ke depan jika mereka sudah membaca buku tersebut. Itu aja. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nadawi, kelas 83. Dengan siapa di sini? Dengan Ibu Novian Jani SPD. Bu, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Anda menjaga UKS? Saya menjaga UKS dengan tanggung jawab dari Bu Atika sebagai kepala sekolah. Saya di sini pada tahun 2018-2019, udah hampir sejak 5 tahun berjalan menjaga UKS. Bagaimana kesan Anda saat dipilih menjaga UKS? Awalnya sedikit ragu gitu karena bisa atau tidak untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab UKS. Namun saya yakin saya bisa, jadinya saya berusaha untuk menjaga amanah yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi kesannya baik-baik aja sih. Semangat gitu. Dan apakah menjaga UKS itu sulit? Sedikit sulit, sedikit mudah. Sulitnya itu karena kita tidak mengetahui
bagaimana resikonya anak itu sedang sakit, karena kita nggak tahu apakah dia alergi obat atau tidak gitu kan. Jadi sulitnya di situ aja sih untuk memberikan obatnya. Kita harus rajin bertanya apa yang dirasa, apa yang sakitnya seperti apa, jadi gampang untuk mudah memberikan obatnya. Kalau mudahnya ya alhamdulillah sih bisa bekerja sama dengan tim UKS lainnya dari anak-anak siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Itu aja sih. Mungkin segitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianto Aja Bagaskoro dari kelas 83. Oh iya 83. Pak, saya mau menanya apa sih itu kewirausahaan? Ya, kewirausahaan itu ya dimana suatu wadah untuk entah peserta didik atau orang yang ingin untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang kewirausahaan, dalam berdagang, ya. Begitu. Ini apa? Aktivitas kewirausahaan itu apa aja sih, Pak? Ya, tentunya dalam kewirausahaan ya aktivitasnya pertama yaitu mengenal tata cara tentang kewirausahaan itu seperti apa, terus sikap dalam berusaha itu seperti apa, ya. Terus di situ baru ditumbuhkan konsep dalam berwirausaha, misalnya ya mereka berdagang apa nih, produk apa yang dikembangkan dia, yang dibuat dia lalu diperdagangkan gitu. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saya Muhammad dari Febian. Di sini saya akan menanyakan wawancara untuk bulu tangkis. Sudah kapan Bapak menjadi atlet bulu tangkis? Saya mengajar atlet bulu tangkis sekitar 3 tahun. Kapan mulai belajar tentang bulu tangkis? Dari SD. Apa yang membuat Bapak tertarik bulu tangkis? Ya, hobi aja. Adakah semangat keinginan yang ingin disampaikan pada penggemar bulu tangkis lainnya? Ya, penggemar bulu tangkis yang lainnya adalah tetap harus semangat, giat latihan terus. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jagadem Varianto. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari sekolah Tawabin. Pertanyaannya, apa usaha yang dilakukan untuk menjadikan sekolah bermutu?
usaha yang dilakukan sekolah untuk menjadikan sekolah bermutu itu banyak sekali. Di antaranya meningkatkan kedisiplinan gurunya, kedisiplinan siswanya, dan tidak mentoleransi hal-hal yang tidak baik. Lalu meningkatkan pembelajaran pembiasaan. Selain pembelajaran yang bersifat mapel, mata pelajaran umum, kita juga berusaha untuk melakukan kegiatan pembiasaan karena kita sekolah Islam, maka di sini salah satunya adalah mendidik, menciptakan karakter Muslim, bagaimana Muslim itu bisa beribadah dengan baik. Pertanyaan kedua, karakter apa yang ibu terapkan untuk anak didik agar menjadikan sekolah bermutu? Karakter yang ibu terapkan itu salah satunya yang utama itu adalah menjadikan anak-anak SMP Islam At-Tawabin itu cinta sama Al-Quran. Kalau dia sudah cinta sama Al-Quran, dia mau belajar membaca, dia mau menghayati, dan dia pasti mau mengamalkan. Jadi yang pertama itu mereka harus bisa baca Quran dulu, ya. Kalau sudah bisa baca Quran, maka dia berusaha untuk memahami. Ya, syukur-syukur kalau sampai bisa menghafal 30 juz. Tapi yang utama adalah mereka harus selalu dekat, harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman dekatnya, karena Al-Quran itu adalah panduan hidup umat Islam. Baik, terima kasih. Kami akan mengakhiri wawancaranya. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.